Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dari kelas 12 TKJB SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi share hosting server dari mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Apa itu share hosting? Share hosting ialah layanan hosting di mana sebuah akun hosting ditaruh bersama beberapa akun hosting lain dalam satu server yang sama. Atau secara sederhananya ialah layanan hosting yang digunakan bersama dengan pemilik website yang lain. Artinya, dalam satu server akan ada 3 atau 5 pemilik website yang berbagi dalam satu server hosting yang sama. Share hosting bahkan bisa digunakan belasan hingga puluhan, tergantung besar kapasitas keseluruhan hosting dan web space GB yang digunakan masing-masing pengguna. Share hosting memiliki 2 pilihan, yaitu yang pertama share limited dan yang kedua unlimited. Share limited ialah paket hosting, di mana paket ini memiliki batasan ruang hard disk dan sumber daya bandwidth. Sedangkan unlimited ialah paket hosting di mana paket ini memiliki batasan ruang hard disk dan tidak membatasi bandwidth. Ilustrasi share hosting. Share hosting dapat diibaratkan sebagai sebuah rumah. Kemudian, akun hosting dapat diibaratkan sebagai orang yang tinggal di rumah tersebut. Itu secara otomatis akan membuat pengguna layanan hosting atau orang yang tinggal di rumah tersebut menggunakan resource atau sumber daya yang sama. Resource dapat diibaratkan sebagai kamar mandi. Jika ada satu pengguna yang menggunakan resource secara berlebihan, maka itu akan mengganggu aktivitas pengguna lain dalam menggunakan layanan hostingnya. Cara kerja share hosting. Share hosting sering diibaratkan sebagai web hosting. Maka dari itu, ketika kita ingin mengakses suatu website, maka kita perlu mengetikkan alamat website pada browser yang digunakan. Sebagai contoh, semisal kita ingin membuka www.webku.com. Kemudian, perintah dari browser akan diteruskan ke server melalui internet untuk dieksekusi sesuai permintaan. Hasil dari aktivitas ini ialah tampilan gambar dan informasi website yang ingin diakses, yang kemudian akan diteruskan oleh internet agar dapat tampil pada web browser kita, sehingga kita mendapatkan tampilan halaman website yang dibutuhkan. Begitulah cara kerja web hosting. Kekurangan dan kelebihan share hosting. Kelebihan yang pertama ada biaya yang murah, karena pada setiap server pengguna akan berbagi ruang serta sumber daya dengan yang lainnya, jadi itu akan menjadi penghematan biaya. Yang kedua, penggunaan yang mudah. Karena semua operasional server akan diambil alih oleh penyedia layanan, sehingga bagi para pemula yang tidak memiliki pemahaman mengenai pemrograman masih tetap bisa untuk mengelola situs web ataupun blognya. Yang ketiga, ada administrasi dan pemeliharaan server yang mudah. Dengan menggunakan layanan share hosting ini, pengguna akan lebih difokuskan kepada pembelajaran mengenai blog ataupun website yang sedang dibangun. Mengenai administrasi dan pemeliharaan server, pengguna tidak perlu memikirkannya lagi karena semua sudah diambil alih oleh penyedia layanan hosting. Kemudian yang 4, ideal untuk blog maupun website bisnis skala kecil. Alasannya karena pertimbangan anggaran. Hal ini tentu sering terjadi pada seseorang yang memulai bisnis kecil-kecilan, di mana untuk mengurangi risiko kerugian yang besar, maka seseorang akan lebih menghemat uang terkait anggaran. Kemudian, kontrol panel yang mudah. Karena penyedia layanan hosting akan memberikan akses yang luas terhadap hal tersebut. Karena pengguna sudah memiliki akses kontrol panel, jadi dalam mengelola web ataupun blog akan lebih mudah. Yang keenam, email akan masuk pada akun email pengguna. Seperti yang diketahui, penggunaan layanan share hosting ini digunakan bersama pemilik website yang lain dalam satu server yang sama. Namun, tidak perlu khawatir mengenai email yang dikirim untuk pengguna akan masuk pada email pengguna, bukan semua email yang masuk pada layanan server yang sama. Kemudian kekurangannya. Yang pertama, area kontrol terbatas pada server.
Itu terjadi karena dalam layanan hosting ini, kepemilikan akses penuh hanya dimiliki oleh administrator penyedia layanan hosting. Kemudian yang kedua memungkinkan terjadinya crash. Penggunaan bersama pemilik lain tidak menutup kemungkinan terjadinya crash. Adanya beban berat, terutama jika sedang ada traffic, akan berpengaruh terhadap kinerja situs web ataupun blog pengguna lainnya dan akhirnya terjadi gangguan layanan ataupun crash. Keamanan yang kurang. Dalam share hosting ini, yang memberi ruang yang luas dalam satu server akan lebih rentan terhadap penyalahgunaan akses ataupun fitur lainnya yang sangat sensitif. Yang keempat, penggunaan software lain terbatas. Pengguna share hosting ini tidak bisa mendapatkan akses dalam menggunakan atau menjalankan software lain selain yang telah ditawarkan oleh penyedia layanan hosting. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.